хорошо знаем как друга нашей страны. Вы известный не только военный, но и политический деятель Индонезии. Продолжаете оставаться министром обороны и на протяжении многих лет, зная, что у вас сложились очень добрые отношения с вашими российскими коллегами. С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. Di saat sebagian besar negara masih sibuk menata langkahnya menghadapi ketidakpastian global, Indonesia justru melangkah mantap menuju panggung dunia. Peristiwa yang baru saja terjadi membuat banyak pihak terkejut sekaligus kagum. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di St. Petersburg International Economic Forum (SPIF) dan mendapat sambutan hangat dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Sontak, dunia memandang bahwa hubungan Jakarta-Moskow tidak lagi sebatas basa-basi diplomasi, melainkan sudah naik kelas ke level strategis. Bagi Indonesia, ini adalah momentum emas. Tapi bagi Malaysia, langkah ini justru terasa menyesakkan. Negeri jiran yang sering mengklaim diri sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara kini seperti terpinggirkan. Mereka hanya kebagian status partner country BRICS Plus, sementara Indonesia justru disambut sebagai anggota penuh BRICS sejak bulan Januari tahun 2025. Pertanyaan pun beredar di kalangan rakyat Malaysia, mengapa Indonesia, bukan mereka, yang dilirik menjadi pemain inti dalam aliansi global baru ini? Sejak lama, Rusia memandang Asia Tenggara sebagai kawasan penting untuk keseimbangan geopolitik global. Namun pilihan Moskow untuk mendekat ke Jakarta jelas bukan tanpa alasan. Indonesia punya 3 kekuatan besar yang sulit ditandingi Malaysia. Jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa yang menjadikan RI pasar raksasa. Ekonomi yang konsisten tumbuh di atas 5% per tahun, serta posisi strategis di jalur laut paling vital dunia. Sementara itu, Malaysia masih berkutat dengan dilema politik internal, ketergantungan ekonomi pada ekspor komoditas, dan ruang pengaruh yang terbatas. Pertemuan Prabowo dan Putin di SPIF tidak hanya menghasilkan potret kebersamaan, tapi juga agenda kerja sama konkret. Bidang pertahanan menjadi salah satu sorotan. Rusia membuka peluang transfer teknologi alutsista, latihan militer gabungan, hingga modernisasi sistem persenjataan yang selama ini kerap terhambat oleh tekanan embargo Barat. Tak hanya itu, sektor energi juga masuk daftar pembahasan. Rusia menawarkan kerjasama dalam pengembangan nuklir ringan atau Small Modular Reactor (SMR), serta integrasi sistem pembayaran alternatif yang mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat. Prabowo sendiri tetap tenang menghadapi sorotan ini. Baginya, hubungan erat dengan Rusia bukan semata soal pertahanan, tetapi bagian dari strategi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi politik dan ekonomi di ASEAN. Dalam konteks global, ini juga memperkuat posisi Indonesia di tengah rivalitas besar, baik konflik Ukraina-NATO maupun ketegangan di Indo-Pasifik. Dan Pak Prabowo mungkin ratingnya sedang tinggi di dunia ini. Beliau diterima di mana-mana. Barat nggak nolak beliau, BRICS nggak nolak beliau, GNB nggak nolak beliau, Oki sama-sama. Kemudian G7 nggak nolak beliau. Tibalah saatnya beliau membuktikan dari Indonesia lah akan terlahir pemimpin yang bisa menjadi berkat dunia. Mungkin tidak seprogresif Bung Karno, tapi baru setahun kurang sudah begini loh. Ini suatu modal. Tentunya modal beliau kalau dilakukan secara bahasa Sundanya tuh punten ya. Ada sampurasun di sini, rampes. Kita punya pepatah loh. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi lego. Nah, paham dan ngerti. Kita sama-sama persib. Jadi kalau air itu kalau batu seberat apapun, sedahsyat apapun, kalau dijatuhi air secara terus-menerus dari atas, itu bolong juga. Jadi sekaranglah peranan Pak Prabowo berperan sebagai tokoh dunia yang diterima di banyak kawasan, dan beliau itu membuktikan kualitas dirinya sebagai integrator, sebagai komunikator, dan sebagai penyambung antar kawasan. Kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, didukung oleh masyarakat Indonesia bersama beliau, itu kita bisa benar-benar menjadi qualified middle power. Sewaktu Indonesia masih
baru merdeka dan masih sangat miskin. Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Sampai hari ini, tidak hanya di ibu kota kami, tapi di kota-kota besar kami, begitu banyak gedung-gedung besar, jembatan, kereta api, pabrik-pabrik yang besar yang dibangun dengan bantuan Rusia. Pada saat Indonesia masih sangat miskin, Rusia membantu tanpa meminta kita kembali bayar hutang dalam waktu cepat. Tapi akhirnya, walaupun berapa puluh tahun, tapi kami kembalikan hutang kami pada saat itu. Хорошо знаем, как друга нашей страны. Вы известны не только военный, но и политический деятель Индонезии. Продолжаете оставаться министром обороны и на протяжении многих лет знаю, что у вас сложились очень добрые отношения с вашими российскими коллегами. С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Dari sisi ekonomi, peluang yang terbuka bagi Indonesia lewat BRICS sangat besar. Dengan dukungan Rusia dan Tiongkok, Indonesia bisa memperluas pasar ekspor, menarik investasi strategis, hingga memperkuat ketahanan ekonomi melalui penggunaan mata uang lokal. Semua ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada dolar, tapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Malaysia sekali lagi hanya bisa melihat dari jauh dengan status penggembira. Kedepan, banyak prediksi menyebutkan bahwa langkah Indonesia ini akan membawa efek domino. ASEAN perlahan harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa Jakarta kini bukan hanya pemimpin kawasan, tapi juga pemain global. Malaysia bisa saja mencoba mengejar, tapi tanpa reformasi ekonomi dan konsistensi politik, mereka akan terus tertinggal. Dunia pun menilai masuknya Indonesia ke BRICS adalah simbol bahwa negara berkembang kini punya suara yang lebih lantang dalam menentukan arah global. Di tengah ketidakpastian perang, krisis energi, dan guncangan keuangan, kehadiran Indonesia membawa harapan baru bagi dunia multipolar yang lebih seimbang. Penutupnya jelas, langkah Prabowo menggandeng Rusia bukan sekadar diplomasi, tapi strategi untuk menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi penonton, melainkan pemain inti. Malaysia boleh saja iri, boleh saja sinis, tapi fakta berbicara, dunia memilih percaya pada Indonesia. Dan bagi rakyat RI, ini saatnya menjaga momentum, mendukung kebijakan strategis, dan memastikan Indonesia benar-benar berdiri di garis depan perubahan global.